Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan membahas mengenai presisi perihelion dari planet Merkurius. Nah, sebagaimana mungkin kita semua sudah mengenal ya mengenai lintasan gerak dari planet dalam mengitari matahari. Nah, terlebih kalau kita ingat kembali apa yang sudah dijelaskan atau sudah dinyatakan sebagai hukum Kepler dan itu didapat dari data-data pengamatan yang dilakukan oleh Tycho Brahe dan Johannes Kepler ya. Dalam hukum Kepler itu kita dapati bahwa lintasan planet dalam mengitari matahari itu bukan berbentuk lingkaran tetapi berbentuk elips. Dan si mataharinya terletak di salah satu titik fokus dari elipsnya. Gitu. Nah, kalau misalkan ini adalah lintasan dari suatu planet, misalkan planet Merkurius, kita tahu Merkurius terdekat ya dengan matahari dibandingkan planet lainnya. Maka ada titik terjauh dari matahari dan juga ada titik terdekat dari matahari. Titik terjauhnya biasa disebut sebagai aphelion, sementara titik terdekatnya sebagai perihelion. Nah, yang terjadi ya, kalau diamati secara lebih detail, ternyata lintasan dari planet sebenarnya tidak hanya Merkurius ya, planet-planet lain juga itu lintasannya ternyata tidak berbentuk lintasan tertutup. Maksudnya lintasan tertutup begini. Misalkan berangkat dari sini, aphelion ini, ke sini, ketemu titik perihelion, balik lagi. Nah, kalau tertutup, balik lagi ketemu aphelion lagi. Ya, itu kalau tertutup. Nah, faktanya kalau diamati secara lebih detail lagi, ternyata dari sini sampai perihelion balik ke sini tidak ke sini. Ya, jadi kalau kita ilustrasikan, misalkan ini adalah mataharinya, oke. Lalu ini misalkan tadi aphelion, dia melintas ke sini, ketemu di sini perihelion. Balik lagi ke sini dia agak geser nih aphelionnya jadi sebelah sini misalkan. Nanti perihelionnya di sini. Jadi aphelion yang baru di sini, perihelion baru di sini misalkan. Sehingga dia nanti membentuk begini. Nah, gitu. Balik ke sini nanti misalkan ini jadi di sini. Nah, ini geser ke sini. Lalu perihelion yang ketiga misalkan di sini. Nah, jadi begitu. Terus begitu. Nah, lihat ada pergeseran ya, pergeseran dari titik perihelion tadi di sini geser ke sini, geser sini. Nah, itu kita katakan berarti titik perihelionnya mengalami presisi. Nah, itu yang teramati. Ya, itu yang teramati. Nah, maka kalau kita gunakan teori Newton, maka fenomena presisi perihelion dari planet itu dapat coba kita jelaskan dengan cara apa? Dengan cara kita tidak sekedar membahas interaksi antara dua benda bermasa ini, yaitu si planet dengan si matahari, tapi juga kita libatkan interaksi dengan planet-planet lain yang mengitari matahari ini. Ya, jadi interaksi gravitasi antara planet-planet lain itu kita masukkan dalam perhitungan untuk menjelaskan bentuk lintasan dari suatu planet. Jadi misalkan planet Merkurius, kita tidak sekedar meninjau interaksi gravitasi antara keduanya ya, tapi juga kita libatkan misalkan planet Venus, Bumi dan seterusnya yang diharapkan itulah sebagai kontribusinya terhadap penyebab ini ya, terjadinya presisi ini. Nah, maka dengan mempertimbangkan banyak faktor tadi, contoh ya interaksi gravitasi antara dengan planet-planet lain, kemudian juga bahkan sampai kita bisa melibatkan atau mempertimbangkan bentuk geometri terkait dengan distribusi mataharinya ya, distribusi massa mataharinya. Jadi geometri mataharinya kita pertimbangkan juga, kemudian juga termasuk karena semua data tadi itu diamati dari bumi ya, maka mempertimbangkan bahwa bumi juga bukan kerangka inersial tapi kerangka non inersial. Nah,
Dengan memasukkan pertimbangan tadi, maka presisi planet itu hampir semuanya bisa dijelaskan. Kecuali Merkurius. Ya. Nah, dari pengamatan dari bumi ya, Merkurius itu teramati mengalami presisi sebesar 5.600 detik busur per abad. Ya, dalam 100 tahun dia mengalami presisi 5.600 detik busur. Itu berdasarkan pengamatan. Nah, sementara kalau berdasarkan perhitungan, ini tentunya tadi sudah mempertimbangkan semua faktor-faktor yang mungkin ya. Itu didapatkan sebesar 5.557 detik busur per abad. Ya. Jadi sudah berusaha dimasukkan semua kemungkinan-kemungkinan yang bisa menjadi penyebab terjadinya presisi ini, ternyata angkanya hanya mentok sampai di 5.557. Berarti ada selisih sebesar 43 detik busur per abad yang tidak bisa dijelaskan dengan menggunakan teorinya Newton itu. Ya, 43 ya. 43. Nah, maka ini menjadi kegundahan bagi para fisikawan ya. Sementara selisih ini sudah disadari oleh para fisikawan setidaknya itu sejak 1845 ya. Sejak 1845. Kok bisa teori Newton ini tidak bisa menjawab selisih ini? Maka untuk memberikan jalan keluarnya, orang biasanya akan mengeluarkan hipotesa ya, mengusulkan hipotesa yang tentunya nanti akan dikonfirmasi melalui pengamatan. Nah, apa hipotesanya? Di antaranya misalkan berarti jangan-jangan ada planet lain yang terletak di antara atau yang berada di antara matahari dan Merkurius itu. Gitu ya. Kita tahu Merkurius itu adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Nah, ada planet lain yang lebih dekat lagi ke matahari gitu. Itu hipotesanya. Itu di antara hipotesanya ya. Nah, tapi dari berbagai hipotesa yang diusulkan sampai sekarang semuanya itu bisa dikatakan mungkin tidak terkonfirmasi ya. Nah, maka kalau itu tidak ada jawabannya terus sampai sekarang ya berarti ini masih jadi masalah. Gitu ya. Nah, tetapi ternyata Einstein dengan teori relativitas umumnya yang secara official gitu ya, secara resmi katakanlah itu terpublish antara 1915 atau 1916 ya. Antara itu dari teori itu bisa kita jelaskan mengenai selisih ini. Ya, bisa dijelaskan dengan baik mengenai selisih 43 derajat ini, 43 detik busur ini. Gitu ya. Bagaimana kok teori itu bisa menjelaskan itu? Nah, kita perhatikan bahwa dalam teorinya Einstein ini ya, ruang waktu itu dipandang tidak lagi sama seperti ruang waktu yang kita pahami dalam teorinya Newton. Ya. Jadi, kata Einstein, di sekitar benda bermassa besar, kelengkungan ruang waktu itu tidak nol atau ruang waktu itu melengkung di sekitar benda yang masanya besar. Nah, kelengkungan ruang waktu itulah yang membuat lintasan si planet Merkurius itu tidak berbentuk elip statis seperti ini, tapi dia mengalami presisi seperti ini. Dan hasil perhitungannya cocok, ya, dengan menggunakan teori Einstein bisa dijelaskan nilai ini dengan baik. Nah, bahkan tidak hanya itu ya. Jadi dengan menggunakan teorinya Einstein itu presisinya Venus yang nilainya itu cuma atau selisihnya ya kalau dari ini cuma 8,6 detik busur, lebih kecil daripada ini, itu juga bisa dijelaskan dengan teorinya Einstein itu ya, nilai ini. Secara mudahnya ya, kenapa kok ini lebih kecil? Karena Venus kan lebih jauh daripada matahari, maka nilai kelengkungan ruang waktunya di sekitar lintasan si Venus itu tidak sebesar kelengkungan yang dilalui oleh si Merkurius itu. Nah, jadi
solusinya ternyata kita bisa mudahnya ya, bukan mengusulkan objek lain, tapi merubah cara pandang kita terhadap ruang waktu. Nah, maka kalau kita review kembali apa yang sudah kita pelajari pada video sebelum ini ya, yaitu fenomena gravitational redshift. Dari fenomena gravitational redshift itu fisikawan mendapatkan petunjuk bahwa gravitasi dapat mempengaruhi skala waktu. Kemudian dari fenomena gravitational lensing, fisikawan mendapatkan petunjuk bahwa gravitasi akan mempengaruhi skala ruang. Dari fenomena perihelion, ini juga presisi perihelion Merkurius, ini juga fisikawan dapat menjelaskannya dengan baik dengan mengasumsikan bahwa ruang waktu itu memiliki kelengkungan. Sehingga dan juga ternyata ya, ruang waktu yang biasa kita pahami selama ini di masyarakat awam juga seperti itu, yaitu ruang waktu Euklidian, ternyata tidak bisa menjelaskan berbagai fenomena tadi, apalagi termasuk yang terakhir ini ya, presisi perihelion Merkurius ini. Nah, maka fisikawan perlu merombak konsep ruang waktu ya, perlu merombak konsep ruang waktu. Dalam artian apa? Harus mempertimbangkan adanya kelengkungan ya pada ruang waktu. Nah, untuk memodelkan ruang waktu yang melengkung itu, maka dalam matematika ada objek yang namanya, atau ada kajian yang namanya geometri Riemannian. Ya, dalam kajian geometri Riemannian itu nanti untuk ruang waktu kita ini akan dimodelkan dengan objek yang bernama manifold. Dan manifold tersebut nanti akan dilengkapi dengan objek matematis yang namanya metrik. Nah, metriknya nanti kita kenal sebagai metrik Riemannian, lebih tepatnya metrik pseudo-Riemannian. Sementara teorinya Newton, ruang waktu yang digunakan itu tidak lain adalah atau dapat dimodelkan dengan manifold dengan metriknya bukan metrik pseudo-Riemannian tapi metrik Euclidean. Ya, itu gambaran awalnya saja dulu. Yang jelas dengan beberapa fenomena-fenomena ini kita bisa melihat bahwa perlu dilakukan perombakan teori yang cukup radikal ya dari atau untuk konsep ruang waktu yang selama ini dipahami bahkan juga oleh masyarakat awam gitu. Nah, maka perubahan itulah yang diusulkan oleh Einstein yang sekarang kita kenal sebagai teori relativitas umum. Ya, untuk selanjutnya nanti kita mulai akan mempelajari konsep-konsep matematisnya. Kita akan mulai dari mempelajari manifold itu apa, kemudian vektor singgung, ruang singgung, dan seterusnya sampai nanti ke metrik, sampai ke tensor kelengkungan, dan nanti harapannya di ujung kita harus mendapatkan persamaan medan Einstein-nya. Nah, setelah dari persamaan itu kita bisa jabarkan berbagai macam solusi yang ada, yang sudah pernah diusulkan oleh para fisikawan. Baik, untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.